Pernah nggak sih kalian memperhatikan danau, sungai, atau pantai yang sering kita lihat setiap hari? Menurut kalian, apakah airnya benar-benar sehat? Faktanya, kondisi suatu perairan bisa menunjukkan kesehatan lingkungan di sekitarnya, dari warna hingga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Semuanya menyimpan informasi penting. Namun, aktivitas manusia seperti membuang sampah, limbah, dan alih fungsi lahan dan dapat memengaruhi kualitas perairan dan keseimbangan ekosistemnya. Lalu, bagaimana sih kondisi perairan yang akan kita amati? Sebelum itu, ayo kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Muhammad Haikal. Saya Tantri Mary Artika. Saya Emma Nadia Satika. Saya Himatullah. Pada video ini kami akan menyajikan tugas proyek ujian akhir semester berupa pengamatan dan analisis kondisi suatu ekosistem perairan. Melalui pengamatan ini kami akan mengaji karakteristik perairan, kondisi lingkungan di sekitarnya, serta berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan keseimbangannya ekosistem perairan tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita memulai pengamatan menarik ini. Halo guys, nah saat ini kami lagi berada di kawasan Koko Sanggeng yang terletak di kawasan Kabupaten Lombok Timur. Sungai ini merupakan perairan tawar yang menjadi lokasi pengamatan kami. Di sini kami akan mengamati kondisi sungai, mulai dari keadaan fisiknya, makhluk hidup yang ada di dalamnya, hingga kualitas airnya. Berdasarkan hasil observasi kami di lapangan, kondisi sungai Koko Sanggeng terlihat sudah tercemar. Airnya berwarna hijau lumut dan keruh. Suhu air yang kami ukur adalah 27 derajat Celcius dengan arus yang tenang. Di sekitar sungai masih ditemukan ikan cece dan serangga air, serta tumbuhan seperti lumut dan paku. Di sekitar lokasi juga terlihat aktivitas rumah tangga, seperti limbah rumah tangga dan tumpukan sampah. Saat ini sungai sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Dari kondisi yang kita lihat, jika ditinjau secara ilmiah, kondisi air yang tenang berwarna hijau dan agak keruh menunjukkan adanya faktor abiotik terhadap ekosistem perairan. Keberadaan lumut, ikan cere, serangga air, dan anak katak menunjukkan masih adanya kehidupan yang berperan sebagai faktor biotik dan bioindikator. Dalam ekosistem ini juga dapat rantai makanan, yaitu lumut sebagai produsen dimakan oleh serangga air. Kemudian serangga air dimakan ikan cere, dan ikan cere dapat dimakan oleh hewan lainnya yang berada pada tingkat tropik lebih tinggi. Namun, banyaknya sampah yang ditemukan menunjukkan bahwa kualitas air telah menurun. Masalah utama yang dihadapi Sungai Sanggeng adalah tekanan antropogenik atau aktivitas manusia, penumpukan sampah domestik, pembuangan air limbah rumah tangga tanpa pengolahan, membuat sungai ini mengalami penurunan kualitas air yang sangat signifikan. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Koko Sanggeng ini, dapat disimpulkan bahwa solusi yang bisa dilakukan adalah Solusi yang pertama adalah mengedukasi kepada masyarakat tentang dampak pencemaran yang ada, menyadarkan mereka bahwa menjaga kebersihan sungai sangat penting karena airnya merupakan sumber kehidupan utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu yang kedua yaitu mengadakan gotong royong secara berkala untuk memungut sampah padat dan memasang jaring penyekat agar limbah tidak menyebar. Yang ketiga yaitu membangun infrastruktur limbah rumah tangga berupa penyaringan komunal atau disebut dengan IPAL dan mewajibkan penggunaan deterjen yang ramah lingkungan guna mencegah zat kimia merusak ekosistem air. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita lakukan, diketahui bahwa kondisi ekosistem perairan di Sungai Sanggeng dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor aktivitas rumah tangga yang ada pada manusia. Nah, kualitas perairan yang baik dipengaruhi oleh keseimbangan ekosistem yang baik pula. Oleh karena itu, Mari menjaga sungai, menjaga kehidupan.
Karena setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas lingkungan di masa mendatang.